Ini adalah kisah tentang Nino, seorang mahasiswa yang hidupnya di Jakarta terasa sepi di tengah kesibukan orang tuanya. Kehadiran Bude Sari, kakak ibunya, yang datang menginap selama seminggu, sontak mengubah segalanya. Awalnya, perhatian dan kehangatan Bude Sari menjadi penawar rindu akan figur yang selalu ada. Namun, sentuhan lembut dan obrolan hangat di tengah rumah yang sunyi, perlahan mengikis batasan yang seharusnya. Tanpa disadari, sebuah kedekatan yang terlalu dalam mulai tumbuh. Saat orang tua Nino tidak di rumah, suasana hening menjadi saksi bisu dari momen-momen yang semakin privat. Ada tatapan yang bicara lebih dari kata-kata, sentuhan yang menyampaikan pesan tersembunyi, dan kenyamanan yang berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Hubungan antara Nino dan Bude Sari mulai bergeser ke arah yang tak seharusnya. Sebuah rahasia yang terjalin dalam kesunyian rumah mereka. Setiap pertemuan, setiap momen yang mereka curi dari kesibukan dunia luar, justru semakin mengikat mereka dalam kebersamaan yang terlarang. Inilah kisah selengkapnya. Langit Jakarta di sore hari seringkali menghadirkan pemandangan yang kontras. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di satu sisi, sementara hiruk-pikuk kehidupan kota berdenyut di bawahnya. Bagi Nino, seorang mahasiswa yang sibuk dengan jadwal kuliah dan magang, rutinitas itu sudah seperti irama harian. Tinggal di rumah yang terasa begitu luas namun seringkali sepi karena ayah dan ibunya yang disibukkan oleh pekerjaan di luar kota atau urusan bisnis yang tak kenal waktu. Nino sudah terbiasa dengan kesendirian di tengah kota metropolitan ini. Namun, semua berubah ketika sebuah kabar datang. Bude Sari, kakak perempuan dari ibu Nino, mengabarkan akan menginap di Jakarta selama seminggu penuh. Rumahnya di luar kota sedang direnovasi, dan Jakarta menjadi tujuan singgahnya. Bagi Nino, kedatangan Bude Sari adalah sebuah kejutan. Sosok wanita parubaya yang selalu hangat, penuh perhatian, dan punya pembawaan yang menenangkan. Ia adalah figur yang mampu mengisi kekosongan perhatian yang seringkali luput dari orang tuanya. Kedatangannya tidak hanya membawa koper berisi pakaian, tetapi juga secercah kehangatan yang instan bagi Nino, mengubah dinamika rumah yang biasanya tenang menjadi lebih hidup. Sejak hari pertama Bude Sari menginjakan kaki di rumah, suasana yang tadinya hening langsung berubah. Aku, Nino, yang biasanya hanya berinteraksi singkat dengan ayah dan ibu sebelum mereka larut dalam kesibukan masing-masing, kini menemukan sosok yang selalu ada. Saat pagi, sebelum orang tuaku berangkat, Bude Sari sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan yang lebih beragam dari biasanya. Aromanya saja sudah membuatku merasa diperhatikan. Perhatiannya tidak berhenti di situ. Selama seminggu itu, Bude Sari selalu memastikan aku makan tepat waktu, menanyakan aktivitasku hari itu, bahkan menawariku pijatan saat melihatku lelah sepulang kuliah atau magang. "Sini, punggungmu kaku sekali," ujarnya lembut. Tangannya memijat pundakku dengan gerakan yang sangat menenangkan. Sentuhan-sentuhan itu, pelukan singkat saat aku tiba di rumah, usapan di kepala, terasa begitu tulus dan membuatku nyaman. Tapi seiring berjalannya hari, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pijatannya sesekali bergeser ke area yang lebih rendah di punggungku. Jemarinya terkadang menekan sedikit lebih lama di lekuk pinggang. Pelukannya saat menyambutku pulang terasa sedikit lebih erat. Dan ada momen ketika ia menepuk pahaku saat kami duduk berdampingan menonton TV, yang terasa sedikit berbeda. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Cara ia menatapku, senyumnya yang terkadang terlalu lama, atau sorot matanya yang sesekali menangkapku dalam diam. Perasaan aneh itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ada kehangatan, kenyamanan, tetapi juga gairah yang tidak seharusnya. Aku mulai menyadari bahwa Bude Sari memiliki daya tarik yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Rambutnya yang sebahu, caranya berpakaian, bahkan aroma parfumnya, tiba-tiba terasa lebih memikat. Setiap kali perasaan itu muncul, rasa bersalah langsung menyergap. Ini Budeku, batinku berulang kali. Bagaimana mungkin aku merasakan hal seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar dalam benakku, membuatku gelisah sekaligus penasaran. Ketegangan yang aneh mulai menyelimuti hari-hariku. Aku berusaha menepis pikiran-pikiran liar tentang Bude Sari, tapi kehadiran fisiknya di rumah, terutama saat ayah dan ibu pergi, justru memperkuat segalanya.
Momen-momen itu menjadi celah yang tak terduga. Misalnya, pada suatu siang di akhir pekan, ayah dan ibu menghadiri undangan pernikahan, meninggalkan rumah dalam kesunyian yang menekan. Hanya ada aku dan Bude Sari. Kami awalnya hanya duduk di ruang keluarga, menonton acara televisi yang tidak terlalu kami perhatikan. Bude Sari mulai bercerita tentang masa mudanya, kisah-kisah pribadi yang belum pernah kudengar, termasuk soal percintaannya dulu. Suaranya yang lembut dan cara ia menatapku saat bercerita, menciptakan suasana yang intim. Aku merasa seperti satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Aku pun mulai terbuka, menceritakan beberapa hal yang tak pernah kusampaikan pada teman-temanku, apalagi orang tuaku. Ada koneksi emosional yang aneh, seolah kami adalah dua jiwa yang terdampar di tengah kesibukan Jakarta, dan hanya kami yang bisa saling memahami. Seiring obrolan yang semakin dalam, batas-batas mulai samar. Tangan Bude Sari sesekali menyentuh lenganku saat ia menekankan suatu poin, atau menggenggam jemariku sekilas saat ia tertawa. Setiap sentuhan itu mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhku. Aku bisa merasakan tatapannya yang lekat padaku, dan aku tahu tatapanku juga tak kalah intens padanya. Udara di antara kami terasa menipis, dipenuhi gairah yang tak terucapkan. Ada satu sore yang tak akan pernah kulupakan. Hujan deras mengguyur Jakarta, mematikan listrik di beberapa area, termasuk rumah kami. Dalam remang-remang cahaya lilin, suasana terasa semakin privat. Kami duduk berdampingan di sofa ruang tamu, hanya berdua. Obrolan kami melambat, digantikan oleh keheningan yang penuh makna. Bude Sari menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang lembut, memabukkan. Tangannya terulur, bukan untuk memijat, melainkan mengusap rambutku, lalu turun perlahan ke pipiku, dan berhenti di rahangku. Jemarinya mengelus kulitku dengan sangat lembut. Jantungku berdegup kencang, nyaris meledak. Aku bisa merasakan napasnya di wajahku. Mata kami bertemu, dan di sana, aku melihat pantulan keinginanku sendiri. Aku tahu, batas itu sudah terkikis habis. Malam itu, di tengah kegelapan yang hanya diterangi remang cahaya lilin dan suara hujan yang memukul jendela, batas itu runtuh sepenuhnya. Tangan Bude Sari yang mengelus rahangku perlahan turun ke leher, lalu ke bahu, dan terus bergerak semakin berani. Aku terpaku, tubuhku merespon secara otomatis pada setiap sentuhannya. Nafas kami memburu, dan di antara keheningan rumah yang sepi, detak jantung kami terasa begitu keras. Aku tidak bisa berpikir jernih, hanya merasakan sensasi yang begitu baru, begitu dilarang, namun begitu memabukkan. Kejadian pertama itu terjadi di sofa ruang tamu, di mana kami hanya berjarak beberapa jengkal dari pintu depan, tempat ayah dan ibu akan pulang kapan saja. Rasa takut akan ketahuan bercampur aduk dengan gelombang kenikmatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Setiap gerakan Bude Sari terasa begitu disengaja, namun di saat yang sama, penuh kelembutan yang membuatku menyerah. Saat semuanya berakhir, ada keheningan yang panjang. Aku merasa bersalah, jijik pada diriku sendiri, namun di saat yang sama, ada juga rasa lega dan kenikmatan yang luar biasa. Bude Sari hanya menatapku, matanya memancarkan campuran emosi yang sulit kubaca, rasa bersalah, namun juga kepuasan. Pagi harinya, suasana terasa canggung, tapi juga ada semacam pemahaman tak terucap di antara kami. Kami berdua menghindari tatapan satu sama lain saat ayah dan ibu masih di rumah. Namun, begitu mereka pergi, ada ketegangan aneh yang menyelimuti kami. Sebuah permainan rahasia telah dimulai. Dan itu tidak berhenti di situ. Hampir setiap kali ayah dan ibu tidak ada di rumah, saat mereka pergi bekerja, menghadiri acara, atau bahkan hanya keluar belanja ke supermarket, kesempatan itu tercipta. Kami menjadi sangat peka terhadap jadwal mereka, menguping suara mobil yang menjauh, atau bunyi kunci pintu yang menandakan kepergian mereka. Setiap kali rumah kembali sunyi, ada kode tak terlihat yang melintas di antara kami. Terkadang, itu hanya sebuah sentuhan singkat di bahu saat kami berpapasan di koridor. Di lain waktu, sebuah tatapan yang penuh makna saat kami makan siang berdua. Momen-momen rahasia itu sering terjadi di kamarku,
Dengan pintu terkunci dan suara musik diputar untuk menutupi apapun yang terjadi. Atau, kadang di kamar Bude Sari sendiri, di mana kami merasa sedikit lebih aman. Setiap kali, ada rasa gugup yang luar biasa sebelum kami memulai. Takut ketahuan, takut seseorang tiba-tiba pulang. Namun, ketakutan itu selalu terkalahkan oleh kenikmatan yang terus memanggil. Aku merasakan ketergantungan yang kuat pada sentuhan dan kedekatan dengannya. Itu adalah kenikmatan yang terlarang, memuaskan, dan kompleks. Aku tahu ini salah. Ini adalah pengkhianatan terhadap orang tuaku. Tapi tubuhku, perasaanku, seolah enggan menolak. Aku terperangkap dalam lingkaran rahasia yang semakin dalam, dan entah mengapa, aku sangat menikmatinya. Hari-hari terakhir Bude Sari di Jakarta terasa berjalan begitu cepat, sekaligus begitu lambat. Setiap detik yang kami lewati bersama di rumah yang sepi menjadi sangat berharga, intens, dan terasa penuh arti. Aku tahu bahwa sebentar lagi, rahasia ini akan kembali terkubur, dan rutinitas lamaku akan mendominasi lagi. Ada kesedihan yang mendalam memikirkan perpisahan, tetapi juga kelegaan yang samar bahwa permainan berbahaya ini akan segera berakhir, setidaknya untuk sementara. Kami berdua menjadi semakin berani, sekaligus semakin waspada. Kami akan mencari celah sekecil apapun. Saat ibu pergi arisan, saat ayah keluar kota untuk urusan dinas mendadak. Setiap kesempatan itu kami manfaatkan dengan gairah yang membara, seolah ini adalah kesempatan terakhir kami. Di tengah kenikmatan itu, selalu ada bayangan orang tuaku, dan ketakutan akan ketahuan. Namun, kenikmatan itu selalu menang. Perasaanku terhadap Bude Sari semakin campur aduk. Ada rasa sayang yang tulus sebagai keluarga, namun kini bercampur dengan gairah dan ketergantungan yang telah kami bangun secara rahasia. Aku tahu ini adalah hal yang sangat salah, sebuah tabu yang tak termaafkan. Tapi di sisi lain, aku merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang tidak pernah kudapat dari siapapun. Setiap sentuhannya, setiap pandangannya, seolah mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam diriku. Malam terakhir Bude Sari di rumah terasa sangat berat. Ayah dan ibu sudah menyiapkan pesta perpisahan kecil. Di depan mereka, kami berdua berinteraksi selayaknya keponakan dan bibi pada umumnya. Senyum ramah, obrolan ringan, dan candaan keluarga. Namun, di balik itu, ada tatapan penuh makna yang kami saling lempar. Janji tak terucapkan yang hanya kami pahami. Setelah ayah dan ibu masuk kamar, Bude Sari menyempatkan diri datang ke kamarku. Tidak ada kata-kata, hanya sebuah pelukan terakhir yang sangat erat, ciuman di kening yang lebih lama dari seharusnya, dan sebuah bisikan pelan. Jaga diri ya, sayang. Suara itu penuh kehangatan, sekaligus menyimpan sejuta rahasia. Pagi harinya, suasana perpisahan formal terasa hambar bagiku. Aku mengantarkan Bude Sari sampai ke pintu, melihatnya masuk taksi yang akan membawanya ke bandara. Tatapan terakhirnya padaku terasa seperti pertanyaan sekaligus janji. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau hanya jeda sementara dari sebuah rahasia yang akan terus menghantuiku? Kepergian Bude Sari meninggalkan kekosongan yang nyata di rumah, dan lebih lagi, dalam diriku. Suara riuhnya di dapur, aroma parfumnya yang khas, dan sentuhan-sentuhan rahasia yang kini hanya menjadi kenangan, semuanya terasa sangat nyata. Jakarta kembali pada ritme biasanya. Ayah dan ibu kembali disibukkan rutinitas mereka, dan aku kembali pada kesendirian di tengah rumah yang besar. Namun, aku tahu, aku bukan lagi Nino yang sama seperti seminggu yang lalu. Rahasia yang kubawa terasa begitu berat, namun juga begitu memabukkan. Aku mencoba untuk melupakannya, membenamkan diri dalam kuliah dan kegiatan lainnya. Namun bayangan Bude Sari dan kenikmatan terlarang itu selalu muncul di benakku, terutama saat rumah kembali sepi. Ada rasa bersalah yang terus menghantuiku, seperti duri di hati. Bagaimana mungkin aku, seorang keponakan, bisa melakukan hal sejauh itu dengan bibiku sendiri? Namun di sisi lain, aku tak bisa memungkiri bahwa aku merindukan setiap detiknya, setiap sentuhannya, dan setiap rahasia yang kami bagi. Masa depan terasa tidak pasti. Apakah ini hanyalah sebuah episode gila yang akan terkubur dalam-dalam? Ataukah ikatan,
Yang aneh ini akan terus menghantuiku, memengaruhiku, dan mungkin saja, suatu hari nanti, kembali terulang? Aku tidak tahu. Yang jelas, seminggu bersama Bude Sari telah mengubah batasan-batasan dalam diriku, membuka mata pada sisi gelap kenikmatan yang terlarang, dan meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Seberapa jauh kita bisa melangkah ketika naluri dan hasrat menguasai, melampaui segala norma dan moral yang ada?